Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Egita Widya Astuti, NIM K7119071 dari kelas 3B PGSD Surakarta, Universitas 11 Maret. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai getaran dan juga bunyi. Nah, pertama-tama kita harus tahu nih konsep getaran itu apa. Getaran sebenarnya merupakan suatu peristiwa gerak bolak-balik secara teratur melalui satu titik seimbang. Karena terjadinya dengan teratur, getaran sering juga disebut dengan gerak periodik. Kuat atau lemahnya pergerakan benda tersebut dipengaruhi oleh jumlah energi yang diberikan. Semakin besar energi yang diberikan, maka semakin kuat pula getaran yang terjadi. Satu getaran itu sama dengan satu kali gerak bolak-balik penuh dari benda tersebut. Lalu, gimana Kak kalau gerak bolak-baliknya belum dilakukan secara penuh? Nah, kalau gerakannya belum dilakukan secara penuh, belum bisa disebut sebagai satu getaran, seperti itu. Untuk contoh dari getaran, sebenarnya itu banyak sekali. Cuma saya memberikan 5 contoh. Yang pertama, sinar gitar yang dipetik. Kalau sinar gitar itu dipetik, maka sinarnya itu akan bergerak, akan melakukan gerak bolak-balik secara penuh. Nah, yang kedua, bandul jam dinding yang sedang bergoyang. Yang ketiga, ayunan anak-anak yang sedang dimainkan. Yang keempat, mistal plastik yang dijepit pada salah satu ujungnya, lalu ujung yang lain itu diberi simpangan dengan cara menariknya, kemudian melepaskan tarikannya. Dan yang kelima, pegas yang diberi beban. Lanjut pada pembahasan berikutnya tentang getaran pada bandul sederhana. Nah, udah saya sajikan gambar bandul sederhana yang terdiri dari titik A, titik B, dan titik C. Berdasarkan bandul tersebut, dapat kita lihat bahwa satu kali getaran ialah satu kali pergerakan bandul dari titik A ke B, ke C, ke B, kembali lagi ke A. Kemudian, satu kali getaran juga bisa dihitung titik mulainya dengan titik B atau titik C. Setelah membahas tentang getaran pada bandul sederhana, lanjut kepada pembahasan getaran pada pegas. Satu kali getaran pada pegas tersebut, misalnya B ke A, ke C, ke A, kembali lagi ke B. Nah, itu namanya satu kali getaran. Sebenarnya, getaran itu tidak hanya bisa dimulai dari titik B, tapi juga bisa dimulai dari titik A ataupun titik C. Nah, kalau sudah tahu tentang konsep getaran, kita lanjut lagi ke pembahasan yang lebih jauh mengenai amplitudo. Amplitudo merupakan simpangan terjauh dari titik keseimbangan. Amplitudo bisa diartikan sebagai jarak paling jauh dari titik keseimbangan saat terjadinya sebuah getaran. Nah, kita bisa memperhatikan kembali pada gambar bandul dan pegas sederhana. Pada gambar bandul, titik keseimbangannya adalah B, dan amplitudonya adalah BA dan BC. Karena semakin lama, gerakan bandul akan semakin kecil, sehingga titik getaran bertambah yang merupakan amplitudo dari bandul tersebut. Sedangkan apabila kita memperhatikan gambar pegas sederhana, titik keseimbangannya merupakan titik A dan amplitudonya adalah AB dan AC. Karena semakin lama gerakan pegas juga akan semakin melemah. Jadi, getaran bertambah yang merupakan amplitudo dari pegas tersebut. Frekuensi getaran.
Frekuensi getaran ialah banyaknya jumlah getaran yang terjadi dalam waktu 1 detik. Satuan frekuensi dalam sistem internasional yaitu Hertz. Kita harus tahu bahwa dalam fisika, frekuensi disimbolkan dengan huruf F. F sama dengan N per T. Dengan N sebagai jumlah getaran dan T sebagai waktu, yang satuannya adalah sekon. Periode. Periode yaitu waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Satuan periode dalam sistem internasional ialah sekon. Dalam fisika, periode disimbolkan dengan huruf T besar. Periode adalah T kecil per N, dengan T kecil sebagai waktu yang satuannya sekon, dan N kecil adalah jumlah getaran. Periode dan frekuensi saling berhubungan dan bisa dihubungkan satu dengan yang lainnya. Periode adalah kebalikan dari frekuensi. Demikian pula sebaliknya. Frekuensi adalah kebalikan dari periode. Oleh karena itu, dapat pula diperoleh persamaan, yakni T besar sama dengan 1 per F dan F sama dengan 1 per T besar. Lalu, apa saja sih jenis getaran? Getaran bisa dibedakan menjadi getaran bebas dan getaran paksa. Getaran bebas ialah getaran yang terjadi karena sistem mekanis yang dimulai dengan adanya gaya awal yang bekerja pada sistem itu sendiri, lalu dibiarkan bergetar dengan sendirinya atau dengan bebas. Yang kedua yaitu getaran paksa. Getaran paksa ialah suatu getaran yang terjadi karena gerakan bolak-balik yang disebabkan oleh adanya gaya luar yang secara paksa menciptakan getaran pada sistem tersebut. Contoh nih, getaran rumah yang roboh ketika terjadi sebuah gempa. Supaya kalian lebih paham, maka saya akan memberikan penjelasan mengenai soalnya. Contoh ya, sebuah bandul digetarkan selama 1 menit sehingga menghasilkan 40 getaran. Nah, tentukan periodenya. Nah, kalau seperti itu, apa saja yang diketahui? Yang diketahui yaitu waktu yang disimbolkan dengan T selama 1 menit atau 60 sekon. Yang kedua yaitu N atau banyaknya getaran. Berapa? 40 getaran. Yang ditanya tadi berapa periodenya? Periode itu disimbolkan dengan T besar. T besar sama dengan T kecil per N, sama dengan 60 per 40, yakni 1,5 sekon. Jadi sebuah bandul mempunyai nilai periode sebesar 1,5 sekon. Berlanjut pada pembahasan mengenai amplitudo. Jadi, amplitudo bisa diartikan sebagai simpangan atau jarak terjauh dari titik keseimbangan dalam gelombang sinusoid. Dalam sistem internasional, amplitudo disimbolkan dengan simbol A dan menggunakan satuan meter. Nah, secara umum, amplitudo dapat dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama, amplitudo yang mempunyai pengukuran skalar non-negatif dari isolasi gelombang. Yang kedua, amplitudo yang mempunyai jarak terjauh dari titik kesetimpangan gelombang sinusoid. Dan yang terakhir, amplitudo yang mempunyai simpangan terbesar dan terjauh dari titik keseimbangan getaran dan gelombang. Rumus amplitudo merupakan sampingan dari rumus periode getaran. Amplitudo disimbolkan dengan T besar, yakni T kecil per N, dengan T kecil sebagai waktu dalam melakukan getaran, sedangkan N merupakan banyaknya getaran.
Rumus amplitudo berhubungan dengan rumus frekuensi getar. Perhatikan rumus frekuensi berikut, yakni F sama dengan N per T, dengan F yang merupakan frekuensi getaran, N sebagai banyaknya getaran, dan T merupakan waktu untuk melakukan getaran. Berdasarkan dua rumus di atas, dapat disimpulkan hubungan antara frekuensi dan amplitudo adalah F sama dengan 1 per T atau T sama dengan 1 per F. Nah, mari berlatih. Jadi saya sajikan contoh soal mengenai amplitudo. Soalnya, diketahui sebuah senar gitar bergetar sebanyak 120 kali dalam 1 menit. Berapa periode getar senar gitar tersebut? Nah, tentunya yang diketahui apa? N 120 dan T selama 1 menit atau 60 sekon. Karena satuannya memang sekon. Pembahasannya, T sama dengan T kecil per N. Sehingga 60 sekon per 120. Atau 1 sekon per 2. Sama dengan 0,5 sekon atau setengah sekon. Jadi periode getar senar gitar tersebut ialah setengah sekon. Masuk pada pembahasan bunyi. Jadi sebenarnya bunyi itu apa sih? Nah, bunyi itu merupakan sebuah hasil getaran suatu benda. Atau dapat didefinisikan pemampatan mekanis atau gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Medium atau zat perantara ini dapat berupa zat cair, padat, ataupun gas. Gelombang bunyi dapat merambat misalnya di dalam air, batu bara, dan juga udara. Namun, tidak semua bunyi dapat didengar oleh manusia. Lalu, bagaimana sih bunyi agar dapat didengar manusia itu syaratnya seperti apa? Yang pertama, frekuensinya itu harus di antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz atau merupakan frekuensi audio. Yang kedua, adanya zat perantara bunyi. Kalau tidak ada zat perantaranya, baik berupa air, padat, ataupun zat gas, maka bunyi tidak akan dapat didengar. Yang ketiga, amplitudonya otomatis cukup kuat. Bunyi memiliki beberapa komponen, di antaranya sumber bunyi, pengantar bunyi, frekuensi, kekuatan bunyi, hingga timbre. Sumber bunyi dapat berupa benda-benda yang bergetar. Jika kita lihat dari bahan sumber bunyi tersebut, ada 3 macam sumber bunyi. Yang pertama logam, kulit, dan yang terakhir udara. Sumber bunyi akan bergetar apabila terdapat tenaga atau energi yang menggetarkannya, seperti tenaga manusia, listrik, tenaga angin, uap, dan tenaga air. Kemudian, untuk pengantar bunyi, kita perlu tahu bahwa udara adalah pengantar bunyi yang paling banyak kita gunakan. Namun, sebenarnya udara merupakan pengantar bunyi yang lamban. Namun, bukan berarti tidak baik ya. Kecepatan merambat bagi udara sebagai pengantar bunyi hanyalah 345 meter per detik. Kalau kita bandingkan dengan zat-zat pengantar bunyi yang lain, maka sangat berbeda. Misalnya ya, gabus itu 500 meter per detik. Kalau timah 1190 meter per detik. Kalau air 140 meter per detik.
Sedangkan kalau besi 5.120 meter per detik. Nah, sebenarnya angka-angka tersebut memang dapat berubah oleh perubahan suhu. Namun, perubahan yang diakibatkan oleh suhu hanya berdampak kecil. Setelah mengetahui sumber bunyi dan juga pengantar bunyi, maka kita perlu juga mengetahui frekuensi. Frekuensi itu tinggi rendahnya bunyi yang ditentukan oleh cepat rambatnya getaran dari sumber bunyi. Lalu kekuatan bunyi. Nah, bunyi yang kuat itu berbeda ya dengan bunyi yang tinggi. Kekuatan bunyi itu ditentukan oleh yang pertama, amplitudo. Lebar getar atau simpang getar yang dibuat oleh sumber bunyi. Yang kedua, yaitu resonansi. Berarti ikut bergetar sejalan getaran bunyi. Sedangkan komponen bunyi yang terakhir, yaitu timbre, merupakan warna bunyi. Dapat berupa keseluruhan kesan pendengaran yang kita peroleh dari berbagai sumber bunyi setelah dipengaruhi oleh resonansi dan zat pengantar bunyi. Hal yang tak kalah penting mengenai bunyi yaitu istilah resonansi bunyi. Nah, resonansi bunyi itu adalah suatu peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena adanya benda lain yang bergetar dan mempunyai frekuensi yang sama atau kelipatan bilangan bulat dari frekuensi tersebut. Resonansi sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pada resonansi bunyi yang ada pada kolom udara bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu suara atau bunyi. Untuk rumus resonansi sudah saya paparkan dalam slide dan dapat diperhatikan. Resonansi bunyi memiliki sifat-sifat. Yang pertama, bisa dituliskan dalam jumlah struktur Lewis yang dinamakan dengan struktur resonan. Yang kedua, di antara struktur yang saling beresonansi bukanlah isomer. Yang ketiga, masing-masing struktur Lewis mesti punya jumlah elektron valensi. Yang keempat, ikatan yang punya orde ikatan yang bertolak belakang pada setiap struktur tidak punya panjang ikatan yang khas. Dan yang terakhir, struktur yang sebetulnya punya energi yang lebih rendah dikomparasikan energi setiap struktur resonan. Syarat terjadinya resonansi bunyi. Yang pertama, ada sebuah sumber bunyi. Yang kedua, terdapat medium perantara untuk merambatnya suatu bunyi. Yang ketiga, terdapat penerima atau benda yang lainnya. Dan yang terakhir, frekuensi sumber bunyi sama dengan frekuensi alamiah benda yang mempunyai frekuensi yang sama. Manfaat dari resonansi bunyi itu sangat banyak sekali. Yang pertama, resonansi dapat menghasilkan suara pada perangkat musik yang akan kita mainkan. Yang kedua, dengan adanya resonansi, manusia menjadi dapat mendengar bunyi, sebab adanya peristiwa resonansi pada telinga manusia. Nah, di dalam telinga manusia terdapat selaput gendang telinga yang paling tipis, jadi gampang atau mudah beresonansi dengan bunyi audiosonik. Contoh dari resonansi bunyi. Nah, yang pertama, saat gitar akustik dipetik, maka akan berbunyi. Nah, itu dikarenakan senar yang dipetik akan bergetar dan mengakibatkan suara pada kolom gitar. Selanjutnya yaitu suara beduk yang ditabuh. Suatu beduk apabila dipukul, maka ia akan menghasilkan suara yang dihasilkan oleh lapisan kulit sapi beduk tersebut. Sudah paham atau masih bingung? Kalau masih bingung, mari kita latihan soal mengenai resonansi bunyi. Sudah saya sajikan soal
soal beserta jawaban pada slide. Mungkin bisa diperhatikan agar lebih paham dan jelas. Untuk mengetahui bunyi lebih dalam, lebih detail, saya akan nampilkan perambatan bunyi, yakni perambatan bunyi pada benda padat dan perambatan bunyi pada benda cair. Yang pertama, perambatan bunyi pada benda padat dulu ya. Pada dasarnya, perambatan bunyi adalah suatu perpindahan bunyi melalui suatu hambatan atau benda. Bunyi dapat merambat dari sumber bunyi di tempat lain melalui media. Medianya itu dapat berupa padat, benda cair, dan juga gas. Untuk mengetahui bagaimana perambatan bunyi pada benda padat, kita dapat melakukan suatu pengamatan dengan mengukur panjang pegangan tangga pada setiap anak tangga, memposisikan diri di posisi awal, membuktikan pukulan pertama apakah getaran terdengar pada anak tangga pertama, kemudian melakukan langkah keempat pada tangga ketiga, 5, 7, dan 9. Nanti kita akan memperoleh bahwa ketika anak tangga dipukul, getaran dan volume terasa paling jelas terdengar pada anak tangga yang berada pada slide pertama, atau bisa disebut anak tangga pertama. Hal ini karena anak tangga tersebut berada paling dekat dengan sumber bunyi. Pada anak tangga ke-9, bunyi masih dapat didengar dan getarannya juga masih bisa dirasakan. Hal ini menunjukkan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat. Namun, karena jaraknya semakin jauh, maka getaran dan volumenya itu juga semakin tidak jelas. Tidak sejelas pada anak tangga pertama. Nah, masuk pada pembahasan terakhir mengenai perambatan bunyi pada benda cair. Saya telah sajikan gambar berupa anak yang sedang mendengarkan suatu bunyi melalui corong. Nah, corong itu disalurkan pada suatu ember yang berisi air. Ketika dua buah batu dibenturkan di dalam air, maka suaranya akan terdengar dari corong. Tidak terlalu kencang ya, tapi berbeda lagi ketika membenturkan dua buah batu di luar ember. Suaranya itu akan lebih kencang, lebih keras daripada ketika batu itu dibenturkan di dalam air. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perambatan bunyi dapat terjadi pada benda cair. Namun perambatannya kurang baik jika dibandingkan dengan perambatan bunyi di udara. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.